Oke guys, sekarang gue lagi sama ketua GNP Maluku yaitu Om Glenn. Dia di sini yang supporting acara supaya festival Jembatan Merah Putih ini bisa berjalan dengan baik. Kita tanya acaranya tujuannya untuk apa dan kesan-kesannya dengan acara ini apa. Oke, ini langsung orangnya. Ya, salam pesona Indonesia, teman-teman dari GNP Maluku menyupport kegiatan Jembatan Merah Putih Festival ini yang pertama kalinya diadakan di Maluku, mendapatkan rekor muri untuk pembentangan dan pengibaran bendera terpanjang di jembatan terpanjang di Indonesia Timur. Jadi konsepnya ini diawali oleh beberapa gerakan teman-teman dari Empower Youth Indonesia dan ada beberapa organisasi dan komunitas yang dari Jakarta, kemudian di follow up oleh kita yang ada di Maluku untuk mencoba menyukseskan ini. Hai, balik lagi di Bukan Acara TV.id. Jadi kita sekarang dia sharing suka-suka bersama tamu kita hari ini, Kak Glenn Motimuri dari IT staffnya Vev Hotel Bitung. Ya, mungkin Kak Glenn bisa memperkenalkan diri kepada netizen kita di sana. Halo. Hai. Hai. Nama saya Glenn. Panggilannya biasa panggil Bung Glenn atau Om Glenn, terserah. Kalau OMG sih lebih enak sih, OMG, Om Glenn. Om Glenn. Ya. Gitu. Terus apa ya? Sebenarnya dari netizen kita di belakang ini ada pertanyaan. Kenapa sih narasumbernya hari ini Kak Glenn? Gitu. Jadi begini, pertemuannya kita sama Kak Glenn pertama kali itu waktu kita review Vev Hotel Bitung. Nah, kita sempat ngobrol-ngobrol sedikit sama Kak Glenn waktu itu sambil nunggu check-in. Terus ya ternyata nyambung gitu, sama-sama Maluku lah sama editor kita, dan kepikiran untuk bikin konten ini gitu, mau bahas tentang komunitasnya yang ada di Maluku gitulah. Jadi Kak Glenn ini pernah jadi bagian satu komunitas di daerah Maluku gitu. Apa Kak Glenn, gimana, bisa ceritain dong ke kita komunitasnya itu apa, di bidang apa? Oke, jadi kalau ini mungkin dari Provokator Baronda ya. Yeah. Jadi Provokator Baronda. Jadi Provokator Baronda itu sebenarnya adalah satu divisi yang ada di baronda.id. Baronda.id ini merupakan satu dulu awalnya itu bernama Baronda Ambon. Baronda Ambon itu komunitas para fotografer yang mengekspos dan mengeksplor keindahan-keindahan alam yang ada di Maluku. Nah, seiring perkembangan zaman dan kemudian mereka mengubah bertransformasi menjadi sebuah badan kreatif yang memiliki beberapa divisi. Jadi dari situ akhirnya kebetulan saya diminta untuk kita gabung untuk menjadi salah satu divisi yang ada di Baronda ID itu sendiri. Nah, Baronda ID sendiri sebenarnya ya berawal dari komunitas, kemudian dari komunitas itu karena mempunyai hobi dan juga mungkin skill-skill yang kemudian diarahkan ke masing-masing divisi. Jadi kayak Baronda visual itu untuk mereka yang punya skill fotografi atau videografi. Yeah. Sementara kalau yang Baronda merchandise itu divisi yang memang menyiapkan atau mengakomodir kebutuhan tamu atau orang-orang wisatawan yang datang ke Maluku untuk di bidang merchandise, souvenir dan lain-lain. Kemudian ada Baronda kuliner sendiri ya, istilahnya ya akan banyak mempromosikan makanan-makanan khas Maluku yang ada di Maluku sendiri. Kemudian ada juga Tamang Baronda. Nah, Tamang Baronda ini menjadi satu komunitas yang
mulai karena awalnya cuma dari Maluku, itu kemudian terbagi lagi, pengen menjaring lagi seluruh Indonesia, makanya dinamakan Tamang Baronda. Karena kalau Baronda kan mungkin kita di timur tahu, tapi kadang yang di barat kan apa itu Baronda, Iya, bukannya apa sih? kayak ronda malam gitu, itu kadang gitu. Iya. Jadi waktu pertama dari ini flashback sedikit dengan provokator pantainya. Jadi ketika saya mulai pindah ke mengganti brandnya jadi dari provokator pantai ke provokator Baronda, nah itu mereka apaan sih Baronda? Padahal udah bagus tuh provokator pantai. Nah saya coba jelasin, akhirnya kita bikin video untuk menjelaskan gitu. Gitu. Kan jadi banyak nih divisi-divisinya dari Baronda ID. Kak Glenn lebih kemana? Kalau saya memang spesifiknya memang diminta gabung untuk nge-lead tour. Jadi provokator Baronda itu adalah satu divisi yang akan menghandle trip, ya, artinya mengkawinkan antara kita sebagai provokator dengan fotografer yang di rata-rata itu dari teman-teman divisi Baronda Visual. Nanti kan dari situ kalau tamunya pengen makanan, udah disuplai sama Baronda Kuliner. Oh. Tamunya mau oleh-oleh, ada iya. Baronda Merchandise. Gitu. Nah, juru racunnya sekarang adalah Tamang Baronda. Jadi gitu. Tamang Baronda ini menjangkau luar Maluku juga? Iya, luar Maluku. Jadi itu ada Baronda Visual untuk foto. Jadi kita bagilah. Jadi tugas Tamang Baronda itu ya dia akan menjaring seluruh teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Udah sampai kemana aja tuh Tamang Baronda? Wah, kalau Tamang Baronda udah lumayan banyak sih, rata-rata karena kalau jaringan misalnya jaringan dari foundernya Baronda sendiri, Bung Vander, itu udah sampai ke Belanda, sampai ke luar negeri. Ada juga yang kalau Indonesia juga udah rata-rata sih hampir seluruh Indonesia sudah ada. Makanya kita berani muncul konsep kan gitu, karena kalau nggak keadaan COVID ini sebenarnya kita mampu ya, kita bukan cuma akan handle di tur-tur atau paket liburan di Ambon saja, kita akan handle di luar-luar Ambon, karena ya kita udah lihat ya istilahnya kita bisa bersaing lah sama teman-teman di luar sana dengan cara kita, dengan racunnya kita. Tapi selama ini cuma handle travel di Maluku Selama aja? ini ya kalau saya biasa handle tuh di Maluku, kemudian Raja Ampat, kemudian Maluku Utara. Daerah Itu sih. timur ya? Daerah timur. Memang awalnya memang kalau saya pribadi memang fokus ke Indonesia Timur. Pengen munculin lah Indonesia Timur, jangan sampai orang tuh nggak tahu. Karena Kak Glenn lebih tahu wisatanya di Maluku, boleh dong jelasin apa-apa aja sih yang bagusnya di wisata Maluku tuh? Wah, kalau Maluku sih sebenarnya bukannya apa ya, tapi kalau Maluku susah. Saya bilang mana jangan ke Maluku deh, karena pasti nagih. Oh, Ya. lagi? Karena kalau Maluku sendiri, kalau dari asal katanya kan berasal dari Al-Muluk. Al-Muluk itu artinya negeri seribu raja. Al itu banyak, sebenarnya 1000 kan lebih banyak, itu udah kita ini sebut 1000. Muluk itu tuh raja. Jadi Maluku tuh punya banyak pulau, yang masing-masing pulau tuh pasti punya potensi sendiri. Nah, gak usah banyak, kalau kayak di Manado sendiri kan, Manado, Bitung kan pasti punya pulau-pulau. Nah, ketika kita ke pulau kan pasti cantik. Nah, bayangkan kita punya 1400-an pulau lebih. Iya, benar. Jadi ya nggak bakalan cukup kalau dalam waktu 1 minggu. Wah, susah. Kalau dari Kak Glenn sendiri, yang wajib dikunjungi di Maluku? Nih, kalau mau Maluku itu benar-benar mau dibikin menarik, itu jangan datang asal datang, karena salah strategi kalian bakal ngelewatin klimaksnya. Jadi kayak misalnya contoh misalnya gini, lihat dari segmen juga itu sebenarnya banyak pertimbangan. Jadi biasanya kalau pola yang saya pakai untuk menganalisa wisatawan yang akan datang, saya pelajari dulu dia tuh sukanya apa. Nah, dari sukanya itu baru saya mulai arahkan. Karena kita nggak bisa bilang bahwa ini bagus di sini, ini bagus di sini, karena tergantung. Misalnya contoh, kalau kita mau bandingkan Kei dengan Banda dengan Ora, itu sangat kayak susah, karena
masing-masing orang kan punya pandangan masing-masing sesuai dengan gayanya dia. Misalnya contoh dia tuh suka diving. Kalau dia ke kei itu jujur pasti dia tidak akan banyak mendapatkan tempat diving yang bagus. Kenapa? Karena karakteristik pantai di kei itu pasir putih. Nah kalau pasir putih memang pasti ada terumbu tapi tidak sebanyak pantai-pantai yang berkarang. Nah kalau di Banda itu mungkin surganya penyelam karena memang di situ istilahnya rata-rata pantainya berkarang. Jadi itu kembali lagi. Tapi kalau misalnya kalau cuman orang-orang yang suka pantai, ya mungkin pertama yang harus mereka kunjungi itu Ora. Pantai Ora itu lebih dekat, dia lebih mudah diakses karena biasanya kalau ke Ora itu dari Jakarta tuh cuman butuh paket-paket liburan 3 hari 2 malam sudah bisa. Nah, tapi kalau ke Kei ke Banda itu nggak bisa 3 hari 2 malam. Itu pasti butuh waktu lagi. Nah dari situ setelah di Ora sudah baru dia bisa mengunjungi ya kayak misalnya Banda kalau dia suka diving, tapi kalau dia suka pantai Kei. Tapi rata-rata kalau itu kan dari omongan Kak Glenn, tapi kalau dari analisa atau dari statementnya tamu mayoritas yang pernah kita handle rata-rata mereka suka Kei. Kan ya karena Kei itu apa ya? Ya saya sendiri sih kalau misalnya kalau cuman untuk pantai Kei is the best lah. Kenapa the best? Karena ya Kei satu dia dapat predikat surga tersembunyi di Anugerah Pesona Indonesia beberapa tahun silam dan itu benar-benar kita di Maluku aja kaget gitu bahwa ternyata ada tempat seperti ini. Nah di situ memang benar-benar di Kei itu kita nggak terlalu ribet seperti kayak misalnya kalau ke Banda atau ke Ora kita harus nyebrang kiri kanan ganti. Kalau di Kei enggak, kita satu hari kita bisa ambil tur daratan, besoknya kita bisa ganti tur laut. Tapi kalau tempat-tempat lain tuh kan pasti akan ganti kita ke pulau ini. Kalau Kei lebih enak sih, jadi istilahnya walaupun cuman kayak 3 hari masih bisa. Tapi kalau kayak Banda 3 hari susah. Ora 3 hari masih bisa, tapi ya pindah-pindah. Jadi cuma liburnya cuma 1 hari aja gitu. Hari pertama pergi, libur sehari, besoknya pulang. Tapi kalau di Kei ya 3 hari itu masih inilah 1 hari kita sampai langsung bisa langsung nikmatin sunset. Kemudian besoknya kita tur, besok pulangnya kita masih bisa ke tempat-tempat wisata. Jadi yang pasti harus dicoba tuh pokoknya 3 yang benar-benar rekomendasi kalau sekarang ya itu Ora, Banda, dan Kei. Terus balik lagi nih ke baronda.id ini original Maluku ya? Apanya nih? Semuanya Nggak kayak juga. SDM-nya. Nggak juga. Di Baronda Maluku kita ada beberapa teman dari Bali yang kerja di Ambon dan sekarang sudah pindah ke Bali, tapi mereka tetap eksis mempromosikan. Jadi contoh ada namanya Bang Norman. Kalau lihat di story-story yang biasa saya sering tag. Beliau itu seorang manajer di Citylink. Dari cuman ketemu kemudian akhirnya teracuni oleh Maluku sampai pacarnya juga teracuni datang dan akhirnya mereka mau berkontribusi. Kemudian juga ada dari orang Padang. Itu dia pegawai Bank Indonesia datang ke Maluku. Itu pertama memang karena dia hobi free diving dan dia ketemu sama saya karena direkomendasikan sama teman-teman free diving. Bang Glenn kita ini dong ajak-ajak. Dari situ aja kemudian ketemu udah kita dia hanya tergabung dengan Tamang Baronda. Ada juga dari banyak sih, bukan cuman, dan itu rata-rata tidak semua orang Maluku. Bahkan kalau yang Maluku cuman mungkin saya sama Vander sih, selain yang fotografer atau videografer yang ada di Tamang Baronda. Tapi kalau teman-teman yang benar-benar banyak bantu di belakangnya Baronda itu ya mereka itu. Dan rata-rata bukan orang Maluku, cuman berdua aja sih. Makanya itu kita selalu menganggap bahwa orang luar bisa mempromosikan tempat kita, masa kita sendiri nggak bisa. Iya benar-benar. Saya tuh udah kerja, kemudian ternyata yang saya dapatkan tidak seperti yang saya bayangkan. Waktu itu saya sampai istilahnya pernah sakit, pernah
sampai mau kolaps gitu, ya udah mau lewat lah. Wah. Jadi sebenarnya pulang ke Ambon itu tujuannya tuh sebenarnya supaya kalau mati dikubur di Ambon. Saya nggak mau dikubur di luar Ambon. Gitu. Tapi ternyata sampai di Ambon nggak mati-mati. Nah datang ke Manado kita malah nggak tahu apa-apa, nggak kenal orang. Jujur saya suka dengan tekadnya GM di hotel ini. Beliau ingin mengembangkan Bitung, Bikola ya, Bitung Kota Cakalang. Nah, Oke. ya pertama ya Selat Lembe, kemudian Pulau Serena, kemudian ada Batu Angus, sebenarnya 4 sih kan. Sesi jawab jujur. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa terus dukung channel kami. Dengan cara like, comment, dan subscribe. Also share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa nonton video-video kami yang lainnya. Bye bye.